Faman arada ay ya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Nerih halaman 67 ya, baris ke-7 dari atas. Faman arada ay ya'rifa uyuba nafsihi, maka siapa orang yang berkehendak ayya'rifa mengetahui uyuba nafsihi akan aib-aib dirinya. Siapa yang mau mengetahui akan aib-aib dirinya sendiri, falahu maka baginya arba'atu turukin, ada 4 jalan. Ya, siapa yang mau mengetahui akan aib-aib dirinya sendiri, maka baginya ada 4 jalan ya, 4 jalan. Al-awwalu, yang pertama, ayyajlisa baina yaday syekhin basirin bi uyubin nafsi mutali'in ala khafayal afati wa yattabi'a isyaratahu fi mujahadatihi. Al-awwalu, yang pertama, cara pertama, ayajlisa, bahwa dia duduk baina yadai syekhin basirin, ya, duduk di hadapan seorang syekh, seorang guru basirin yang mampu melihat dengan wawasannya bi'uyubin nafsi, kepada aib-aib jiwa atau aib-aib diri. Ya, yang pertama caranya duduk dia di hadapan seorang syekh, seorang guru yang punya kemampuan basirin, ya, melihat dengan wawasannya kepada aib-aib diri. Mutali'in ala khafayal afati, yang menimbulkan, ya, yang bisa menampakkan atas khafayal afati, afat, penyakit-penyakit batin, ya, khafaya yang tersembunyi. Kalau tuh syekh ngelihat kepada dirinya, itu syekh tahu kalau nih orang punya penyakit nih, ya, punya penyakit yang bahaya, afat, penyakit yang bahaya, khofaya yang tersembunyi di dalam dirinya. Makanya kalau ada seorang syekh, ya, seorang guru, dia kan duduk di depan ngadepin murid yang banyak, itu satu-satu gelagat muridnya kelihatan tuh, gitu, ya. Oh, ini si fulan begini keadaannya, fulan begini, fulan begini. Bukan dia bacain hati orang, bukan. Tapi kelihatan dari gerak-geriknya, dari cara ngomongnya, dari cara duduknya aja orang kelihatan, gitu. Ya, ini orang ini nih. Oh, ini kurang lempeng nih. Ini tulus orang ini. Ini begini. Itu seorang syekh nanti pada saatnya bisa merasakan hal-hal yang seperti itu dari keadaan muridnya. Maka seorang kalau dia pengen tahu keadaan aib-aib dirinya, cara pertama datengin gurunya yang dia bisa melihat kepada keadaan aib-aib dirinya, ya, ngelihat kepada penyakit-penyakit bahaya yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Duduk di hadapannya. Wa yattabi'a isyaratahu, maka dia ikutin akan isyarah gurunya, petunjuk gurunya, ya. Nanti dinasihatin tuh, ente biar begini, 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 ente biar begini, biar enggak begini, gitu, ya. Fi mujahadatihi, di dalam kesungguhannya, minta pendapat gurunya, minta nasihat kepada seorang syekh, bagaimana tentang keadaan hatinya, sikapnya,
apakah udah bener apa belum. Kalau belum, minta petunjuknya. Saya mesti bagaimana ya Syekh? Saya mesti bagaimana ya Guru? Jangan sampai nanti sikap salahnya, penyakit dalam batinnya kebablasan, gitu ya. Biar tahu nanti guru bacain, ente ini udah bagus, cuman perhatiin ente adabnya kurang. Guru nggak serta ngomong begitu, kecuali diminta gitu. Ente bagus, ane seneng ente. Kalau datang tepat waktu, duluan. Tapi urusan-urusan yang sekira-kira ane tahu. Kadang-kadang ente nih biar depan, sengaja-ngaja biar orang lihat kayak ente BHS, begitu. Umpama nih contohnya gitu ya. Itu kadang-kadang guru tahu tuh, ya, tentang sikap seorang murid yang begini, nanti minta pendapatnya, minta petunjuknya. Biar apa? Biar kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri bisa hilang. Ada orang ya ngajinya sama bareng-bareng, cuman lempengan yang satu senang, yang satu sebelahnya sedih gitu. Kenapa sedih? Nggak tahu, ngelihat dia senang sedih aja buatnya begitu. Namanya apa itu? Dengki. Ya itu guru tahu yang gitu-gitu sekarang. Minta nasihatnya, minta pendapatnya. Biar apa? Biar selamat diri kita dari segala aib, daripada segala celah. Itu cara yang pertama. Ya, datang ke seorang guru yang bisa menampakkan dari penyakit yang tersembunyi dalam batin ini, lalu ikutin petunjuknya fi mujahadatihi, dalam mujahadah, buat ngelawan tuh segala perkara-perkara yang salah dalam dirinya. Minta petunjuk bagaimana cara yang pas, ya, bagaimana cara yang pas. Asani, atau cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Ayat luba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan fayunsibuhu raqiban ala nafsihi, ya, liyulahidha ahwalahu wa af'alahu. Cara yang kedua biar kita tahu aib diri kita sendiri, ayat luba sadiqan saduqan, bahwa hendaklah dia mencari seorang teman saduqan yang jujur. Cari teman yang jujur, gitu ya. Jangan teman tukang bohong, teman yang jujur, begitu. Kalau jujur kan ngomongannya bener. Kadang-kadang ada teman sama kita belaga jujur padahal bohong. Dia pengen bikin girang kita biar keluar duit kita ngopi bareng. Nah, begitu. Kalau kata ente udah bagus bulan nih. Wah, ente sih top nomor 1, begitu. Top nomor 1. Tapi omongan begitu nggak sebenarnya. Cuman pengen apa? Apa kalau bahasa kasarnya? Mohon maaf ya. Penjilat. Begitu bahasa kasarnya, penjilatnya. Dia jilat orang lain biar orang lain senang hatinya, padahal yang diungkapin bukan hal yang sebenarnya. Makanya temen itu bukan yang selalu mengiya-iyakan omongan temennya, nggak gitu. Ntar kalau salah diain juga, akhirnya terjebak, ya, terperosok di dalam kebinasaan. Temen itu adalah yang ada kalanya temennya salah, dia bisa bilangin kesalahannya. Biar apa? Biar temennya nggak terus-terusan masuk ke dalam kesalahan. Itu teman. Makanya cara yang kedua, yakni cari seorang teman sadukan yang jujur, yang benar omongannya, basiran, yang luas wawasannya, ya, basir ini luas wawasannya, ya, pinter gitu ya. Mutadayyinan, yang bagus agamanya, fayunsibuhu raqiban, maka dia pasang temannya itu, dia jadikan temannya itu raqiban, sebagai pengawas ala nafsihi, atas dirinya. Minta tolong teman itu, ya, tolongin saya, ente kan orang baik nih, orang soleh, aneh hajat sama ente nih.
ente jadi pengawas aneh, ente liatin nih gerak-gerik aneh bagaimana, sikap aneh, nanti depan orang bagaimana, kira-kira ada yang kurang-kurang cakep, ente bilangin mana, gitu. Ya, cari teman yang bisa begitu. Liyulakhidha ahwalahu, agar teman yang jujur dan berwawasan luas itu dia bisa mengamati, dia bisa memandangi ahwalahu, akan keadaan-keadaan orang itu, wa af'alahu, dan juga perbuatan-perbuatannya, perbuatan orang itu. Fama kariha min akhlaqihi, maka apa saja yang tidak disukain, min akhlaqihi, dari akhlak orang tersebut, wa af'alihi, dan dari perbuatan orang tersebut, wa uyubihi, dan dari celah-celah atau aib-aib orang tersebut, al-batinati, baik yang berkaitan dengan aib batinnya, hatinya, wa dhahirati, dan aib zahirnya, anggota tubuhnya, yunabbihahu, ya, alaihi, yakni agar temannya itu dia bisa berikan peringatan kepadanya, alaihi, atas itu. Bilang, tolong nanti kalau ada yang kurang-kurang dari saya, ya akhlak saya, perbuatan saya, celah aib saya yang berupa batin saya, kali saya nanti tanpa sadar suka ngomongin orang, kali nanti saya itu sikap saya kurang bagus, kurang ngajar sama orang, ya tolong ente perhatiin, nanti ke situ aneh, gitu. Ngomong begitu, ya situ aneh. Kita pernah nggak kayak gitu? Minta teman kita cari, ya bisa teman-teman yang biasa asyik duduk bareng pada ya saling mengawasi gitu. Kalau ada yang salah dari kita, biar kita bilangin, catat aja, catat. Nanti datang akhir malam, ya sebelum berpisah evaluasi. Apa yang kita lihat yang kurang dari aneh? Ente mau tahu, bener banyak begitu. Kita kalau orang ngomong gitu, banyak ente kurangnya. Ya, biasanya marah atau senang? Biasanya marah. Justru jangan marah. Ya, jadikan pembelajaran buat kita. Oh, berarti kita ada yang kurang. Berarti kita ada yang salah. Harus diperbaikin. Yang salah jangan dipertahanin gitu. Saling tuh. Nanti pada saat dibilangin jangan marah. Makanya caranya jangan kita nunggu ditegur orang, tanya sama orang, sama teman kita, tanya, menurut ente aneh salah gak? Gitu. Apa yang kurang dari aneh kira-kira? Apa yang mesti diperbaikin lagi dari aneh? Gitu. Tanya. Dia bakal ngomong nih, maaf ya, bukan aneh monten nih, ente banyak kurang di mata aneh. Jangan marah. Ente sih kayak begitu, jangan kayak gitu. Perhatikan, tanya, bagian mana yang kurangnya. Nah, tadi ini maaf nih, mestinya pada saat nanti ente lagi jadi tamu, ya sikap ente jangan kayak tuan rumah, jangan banyak ngatur. Umpama nih contoh, ente duduk aja. Namanya tamu tuh ad-duyuf kal mayit, tamu tuh kayak mayit. Diapain aja mau, jangan ngatur ente. Kalau tuan rumahnya lagi ada, kalau enggak, gitu. Ya, kita yang diomongin jangan marah, terima. Tapi yang sering kejadian kelihatan di mata kita, kalau ada teman ngomong begitu sama temennya, besok jadi musuh. Yang sering begitu. Mestinya itu pegang terus. Itu teman yang baik yang begitu. Tapi seringkali kita kalau ada orang yang bilangin tentang hal-hal yang kurang dari kita, bukannya kita perbaikin sikap kita yang kurang, malah kita musuhin orang yang ngomongin. Ya, kan kita udah nanya, ngomong baik-baik, nggak mesti pengumuman pakai ginian kalau kayak begitu sih. Perhatian tadi yang kurang dari ente, jangan begitu ngomong, udah asik santai ya. Nanti pada saatnya kita yang udah mengomentarin seseorang tanya balik, kalau menurut ente sikap aneh bagaimana? Nah gitu. Nah pada saat itu ngomong seada-adanya, jadi orang yang jujur, ya, yang basiran,
Iya, luas-luasan, jangan mentang-mentang kita dibilang banyak salahnya kita balas dendam sama dia. Itu juga banyak salahnya, jangan kita gitu. Ngomong seadanya. Ya. Apalagi kita orang pengajian, udah diajarin cara-caranya. Jangan sampai kita mempertahankan sikap buruk dari diri kita. Ya, jangan. Jadi kalau teman yang negor kita pengen memperbaiki sikap kita, itu teman namanya. Kalau yang cuman ngasih jempol mulu, mengiya-iyakan kita padahal salah, hati-hati. Bisa jadi dia musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut, hati-hati. Ya, jadi fama kariha min akhlaqihi, apa yang tidak bagus dari akhlaknya, wa afalihi dan perbuatannya, wa uyubihi dan aib-aib dirinya, celak dirinya, al-batinati yang bersifat di hati batin, wa zahirati dan zahirnya, ya yunabihahu, maka dia berikan peringatan ya kepadanya alaihi atas itu. Itu yang kedua. Asalifu, atau cara yang ketiga, biar kita bisa tahu aib-aib diri kita, ayastafida ma'rifatan nafsihi min alsinati a'daihi. Ya, caranya bahwa dia mengambil faedah kepada mengenal dirinya sendiri itu, min alsinati a'daihi, dari lisan-lisan musuh-musuhnya. Nah, kalau kita nyari teman yang jujur susah, sedangkan kita ini orang yang pengen memperbaiki diri kita, cari musuh kita siapa, cari orang yang nggak demen sama kita siapa, nggak usah disamperin, cari informasi aja. Itu orang bisa gedek sama kita, itu orang bisa kesel sama kita, sebabnya apa? Berarti ada sesuatu yang salah yang nggak kelihatan di mata kita, tapi orang lain ngelihat. Kalau umpama sikap kita bagus, nggak mungkin orang gedek sama kita, nggak mungkin orang kesel sama kita. Ada orang asal ngumpul bawaannya males saja ngelihat kita, males gitu. Kita berasa nggak? Berasa. Perasaan nih orang kayaknya gedek banget sama gua. Ini kita anggap contoh sebagai musuh umpama. Ya, kalau orang gedeg kan kagak demen namanya gedeg gitu. Ya. Cari informasi dari dia itu namanya istifadah. Cari faedah, keuntungan mengenal diri kita dari mulutnya musuh. Umpama musuh ngomong sama orang nih, orang yang nggak demen sama kita ngomong sama orang. Dia mah di mana ada dia ngomong lu bawel mulutnya, nah, gitu. Satu poin, berarti yang kurang dari kita orangnya bawelan. Catat, saya bawel, begitu. Apalagi, dia mah timbang ngumpul orang pada patungan cuma nimbrung doang, kagak mau ikutan, begitu. Pelit ya. Oh, yang kedua, saya pelit, begitu. Tulis biar apa? Biar tahu aib-aib kita sendiri gitu. Kalau umpama kita nyari teman yang ngomong jujur susah, maka ambil faedah mengenal diri sendiri dari lisannya musuh. Nanti musuh tuh, kalau musuh dia bakal ngomong hal-hal yang nggak suka sama kita ini ngomong tuh, walaupun nggak kita ngomongnya, walaupun ngomongnya ke orang lain, catat aja. Oh, dia nggak demen kita karena kita bawel, karena kita pelit, ya. Apalagi umpama terus nanti ketemu tuh. Biasanya kalau dari mulut musuh lebih gampang. Kalau kita nggak ketemu teman yang jujur gitu, ya, maka ambil faedah dari lisannya musuh kita. Fa inna aina sohti tubdil masawi. Ya, karena sungguh aina sohti, pandangan kemurkaan. Nah, kalau musuh mandang kita kan dengan pandangan kemurkaan. Orang kalau udah nggak demen sama orang, yang ditungguin salahnya apa benernya? Salahnya. Kalau orang yang digedek bener mulu, justru tambah gedek nih, begitu.
Kalau dapat salahnya, memang benda kayak gitu orangnya begitu. Ada aja omongan. Ya, maka kalau umpama ada pandangan kemurkaan, pandangan kebencian ainu sukhti, ya tubdil masawi, itu akan menampakkan kesalahan-kesalahan. Ya, pandangan kemurkaan akan menampakkan kesalahan-kesalahan. Nah, musuh itu mandang kepada musuhnya pasti dengan ainu sukhti, dengan pandangan murka, dengan pandangan benci. Tidak ada musuh memandang kepada musuh dengan pandangan cinta, ada? Nggak ada. Lain ma'ainur ridha. Kalau ainur ridha, ya ada orang memandang seseorang dengan ainur ridha, dengan pandangan keridhaan. Jangankan dia benar, salah aja masih dibela, begitu. Salah masih dibela. Ada orang memandang seorang dengan ainur ridha, dengan pandangan keridhaan. Yang dipandang itu mabuk, ya, laporan ke dia karena dia mandang dengan ainur ridha. Dia kata gini, ya maklum lah, namanya manusia, dia lagi khilaf kali, begitu. Ada aja alasan untuk menyelamatkan kesalahan seorang, itu ainur ridha. Makanya kita dalam kehidupan hari-hari, ya, kepada orang lain nggak mesti selalu dengan ainur ridha. Nanti akhirnya kesalahan orang nggak nampak di mata kita. Jangan, ya. Ainur ridha kita pakai, ainus sukhti kita pakai. Biar apa? Biar kalau kita mandang orang, kita pandang dengan kasih sayang. Ainus sukhti, biar kalau ada kesalahan orang kelihatan di mata. Nggak apa-apa. Tujuannya untuk memperbaikin. Bukan kita mau jadi musuh, bukan, ya, bukan jadi musuh, main memperbaiki. Makanya cara yang ketiga adalah ambil faedah untuk mengenal diri sendiri, yakni dari lisan musuh-musuh kita, dari lisan. Karena musuh dia mandang dengan pandangan sukhti, dengan pandangan benci, pandangan murka, ya. Sedangkan pandangan murka itu dapat menampakkan masawi, kesalahan-kesalahan. Illa, kecuali inna taba'a majbulun ala takdzibil adui wa hamli qawlihi alal hasadi. Ya, kecuali sungguh tabiat atau watak majbul, watak yang dibikin-bikin, wataknya dibuat-buat sama musuh tuh. Ala takdzibil adui, atas mendustai musuhnya, wa hamli qaulihi, dan menanggung ucapannya al hasadi, atas kedengkian. Contoh musuh dalam selimut, kalau kata gampang. Musuh dalam selimut. Kira-kira musuh dalam selimut teman bukan? Tapi musuh gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau kita susah, dia senang apa nggak kira-kira? Kenapa? Musuh begitu. Kita nanya hal yang sesungguhnya, yang benar. Lempengan kita sedang terjebak dalam kesalahan, karena dia musuh dalam selimut, dia nggak akan perbaikin kesalahan kita, malah dia bener-benerin kesalahan kita. Oh enggak, itu cakep udah kayak begitu, pertahanin terus kayak begitu, padahal dia orang lagi dalam kesalahan. Kalau yang kayak gitu kita nggak bisa ambil faedah dari lisan musuh yang model kayak begitu, karena dia bakal mengungkap sesuatu yang tidak semestinya, majbul, dibikin-bikin wataknya. Dia musuh tapi wataknya dibikin kayak temen gitu. Nah kalau gini hati-hati kita, ya, jangan sampai kita terperangkap, jangan sampai kita terjebak. Ada musuh dalam selimut, ya, ada musuh dalam selimut. Wa hamli qaulihi 'alal hasadi, ya, dan juga menanggung ucapannya atas kedengkiannya. Itu si orang dengki, semakin kita susah dia semakin senang kita, ya. Itu namanya watak yang majbul, yang dibikin-bikin, dibuat-buat. Jadi dia musuh tapi wataknya dibikin kayak temen gitu.
Ya, musuh wataknya dibikin kayak teman. Hati-hati. Selama kita salah, dia bakal girang tuh. Tapi lemkan kita bener, dia malah kecewa. Gitu. Ada nggak orang begitu? Ada ya? Di sini nggak ada insya Allah. Jauh. Orang jauh. Orang jauh. Di tengah laut. Cuman dulu di sini tinggal. Mudah-mudahan Allah pelihara zahir batin kita ya. Walakin al-basira, akan tetapi al-basira, orang yang berwawasan luas, orang cerdas, la yakhlu anil intifa'i bi qauli a'daihi, dia tidak akan sunyi dari mengambil manfaat dengan ucapan musuh-musuhnya. Kalau orang cerdas, dia bakal perhatikan betul ucapan musuhnya. Ya, orang cerdas tuh dipikirin, nggak segampang-gampang yang didengar aja udah. Mau musuh yang wataknya emang musuh, atau musuh yang majbul yang wataknya dibikin-bikin kayak temen. Orang yang cerdas, orang yang punya wawasan bakal dia teliti betul, nggak sunyi dirinya dari omongan-omongan musuh-musuhnya. Maknanya nggak sunyi ini nggak pernah kosong, selalu dia teliti, selalu dia ungkap apa yang jadi bagus buat dia dicatat, yang jelek dari diri juga dicatat. Yang bagus dipertahanin, yang jelek diperbaikin. Nah, gitu. Tuh orang cerdas tuh begitu, ya, begitu. Maka nanti kita bakal tahu apa saja aib-aib, kekurangan-kekurangan diri kita. Jangan sampai kayak yang kemarin dikatakan, ya, siapa orang yang kalau lagi nyari aib dirinya nggak ketemu, nyari aib kekurangan diri nggak ketemu, maka dikatakan apa tuh? Ingat nggak orang kata apa tuh? Akbahu anwa'il hamaqah, seburuk-buruk jenis kedongoan gitu. Siapa? Ya, ini orang yang kalau dia lagi nyari mikir aib-aib dirinya nggak nemu aib dirinya gitu. Ya, nyari aib diri nggak ketemu. Kalau kita nyari aib diri kita ketemu nggak? Ketemu gak kira-kira? Nyari kekurangan diri sendiri kira-kira ketemu gak? Kalau ditulis dapat gak? 5 apa 6 kira-kira? Bagus namanya. Ada kalanya orang lagi nyari aib diri sendiri gak ketemu. Apa kekurangan saya? Begitu. Perasaan saya gak ada kurangnya. Begitu. Itu yang model begitu. Kata Imam Ghazali, apa? Akbahu anwa'il hamaqah, seburuk-buruk jenis kedongoan. Itu orang dongok yang paling dongok tuh yang kalau lagi nyari aib sendiri nggak ketemu tuh dia tuh. Auzubillah min dzalik. Ar-rabi'u, dan yang keempat atau cara yang keempat biar kita tahu apa saja aib-aib diri kita, ayu khalitan nasa, bahwa dia berbaur kepada manusia, ya, nyampur sama orang banyak, turun ke masyarakat. Ya, turun ke masyarakat. Fakullu ma ra'ahu madmuman, maka tiap-tiap apa yang dia melihat dari antara banyaknya orang-orang itu madmuman, hal yang tercela, fima bainal khalqi, pada perkara yang ada di antara makhluk, falyutalib nafsahu, maka hendaklah dia tuntut pada dirinya bihi, dengan hal itu. Jadi cara yang keempat, ya udah diturunin ke masyarakat, dilihat. Kalau umpama ada hal-hal yang dia lihat nggak senang di hatinya dia, ada orang yang menurut dia nih nggak bagus sikapnya, catat. Nggak bagus nih orang. Jalan lagi kemana, berbaur aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong, sendiri ngeliatin orang gitu banyak ya. Ada orang kayak gini, nggak bagus nih orang. Catat. Bukan orangnya, sikap nggak bagusnya, catat. Jalan lagi kemana tempat, ke dalam gang-gang, ya, ke pinggir jalan, di pasar, dia lihat lagi ada yang kurang enak dipandang dia, catat. Jadi caranya dia terjun ke masyarakat, dilihat di antara orang-orang, kalau ada akhlak tercela yang dilihat dari orang lain,
dia catat. Untuk apa? Pada saat dia udah dapetin hal-hal yang nggak bagus, fal yutalib nafsahu, maka hendaklah dia tuntut dirinya bihi dengan hal itu. Kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu ini diri sendiri, ya. Kamu jangan gini, kamu jangan gini. Dia ngomong sama dirinya, sama nafsunya. Ini nggak bagus semuanya, jangan diikutin. Maka pada saat itu nanti dia bakal tahu kurangan-kurangan dirinya. Jadi orang lain dijadikan cerminan diri sama dia. Ya, orang lain dijadiin cerminan diri. Kalau umpama dia ngelihat sesuatu dari orang lain nggak bagus, maka dia berusaha dirinya jangan kayak gitu. Ada orang bawel ngomong mulu umpama, udah gitu ngomongnya ngomong jorok mulu umpama, ya. Atau seumpama ada hal-hal lain yang kira-kira nggak disenangin di masyarakat. Jadi ini dirinya, saya jangan kayak gitu, saya nggak jangan kayak gitu, begitu, ya. Jadi cerminan diri, gitu tuh cara yang keempat. Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena sungguh seorang mukmin itu cerminan dari orang mukmin yang lainnya. Ya, mukmin itu cerminan buat mukmin yang lainnya. Kalau dianggap kurang bagus, maka kita jangan ikutin. Yang bagus ikutin. Wah, dia orang cakep itu. Begitu. Ya. Kalau lagi sama orang tua, hormat sopannya ada. Akhirnya orang pada senang sayang sama dia. Saya mesti kayak begitu. Gitu tuh, buat cerminan. Ada orang sama orang tua kagak ada sopan-sopannya, kagak ada akhlaknya gitu ya. Orang tua ngomong dipotong mulu sama dia. Itu kurang senang. Catat. Saya jangan kayak begitu. Gitu. Jadi cerminan buat kita. Maka nanti kekurangan-kekurangan diri itu akan terlihat, ya, akan terlihat. Summa, kemudian, in kunta shadiqan fi dhannika, jikalau ada dirimu shadiqan itu benar fi dhannika dalam sangkaanmu, annaka lam tanqus, ya, bahwasanya dirimu lam tanqus, tidak ada kurang, fi dinika dalam urusan agamamu, wa dunyaka dan urusan duniamu. Kita nyangka nih, perasaan saya nggak ada kurang-kurangnya, gitu. Peran saya bagus semuanya, gitu. Itu kan prasangka tuh, don namanya sangkaan. Kita nyangka begitu tuh. Terus kita udah patokan kita ada pakai cara yang pertama, ya. Kita udah liatin sama guru kita, guru muji mulu perasaan, gitu. Ini kan don namanya, don sangkaannya. Guru nggak pernah ngomong apa-apa, gitu. Terus yang kedua, teman yang jujur. Teman yang jujur juga nggak pernah negor-negor saya. Ini hati ngomong nih di hati kita, ya, nggak pernah negor-negor saya. Berarti kan bagus saya. Umpama nih. Cara yang ketiga apa? Yang ketiga? Diambil faedah dari lisannya musuh. Perasaan orang nggak ada yang gerdeg maksudnya. Dia nggak dapet tuh, musuhnya nggak ada, dianggapnya begitu. Ya, orang pada sayang sama dia. Yang keempat, dari mana? Dari keadaan manusia, akhlak orang banyak yang jelek-jelek, yang udah dicatat semuanya, nggak ada dalam dirinya. Saya nggak ada yang kayak begitu perasaan. Umpama dia udah sangka dirinya itu bagus, nggak ada kurang dalam urusan agama, tidak ada kurang dalam urusan dunia, ya. Urusan agama bagus, muamalah juga bagus sama orang banyak. Apa yang harus dia lakukan? Fashkurillah ta'ala alaih, maka hendaklah bersyukur dia kepada Allah ta'ala alaihi, atasnya, ay ala kamalika, atas kesempurnaan dirimu, fidinin wa dunyan, baik dalam urusan agama dan keduniaan. Udah bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Diam-diam aja. Itu tadi omongan sangka kan don dalam hati. Don ini bukan sesuatu yang diomongin, don dalam hati, disangka saja.
Kalau memang kita ngerasa nggak ada kurang diri kita dalam urusan agama sama dunia, ya fashkurillah, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala alaih, atas itu, yakni ala kamalika, atas kesempurnaan dirimu, fi dinin wa dunyan, baik dalam urusan agama dan juga urusan keduniaan. Syukur aja udah. Alhamdulillah ya Allah, engkau pelihara zahir batin saya ya Allah. Gitu aja di hati. Ya. Nggak usah ini nih, nggak usah kebanyakan mulut, hati aja. Ya, kalau mulut udah kebanyakan, nanti kenceng alhamdulillahnya. Alhamdulillah, teman kita denger, kenapa ente? Ya, namanya juga orang soleh, begitu. Nanti jadi salah. Udah, di hati. Ya, sambil introspeksi diri kita. Falam yara nafsahu ahlan didzalika, tanpa pernah dia lihat dirinya pantas mendapatkan kebaikan itu. Udah, terusin aja udah. Jangan pernah ngerasa pantas dapat kebaikan. Ya. Jangan. Ya, mungkin kalau bukan saya sih nggak bisa kayak gini gitu. Ini kebaikan gini mahal nih. Musinya kalaupun jadi istri saya, musi perempuan yang paling solehah nih, gitu umpama gitu ya. Dia punya perasaan begitu. Ya, mungkin saja. Katanya karena kebanyakan merasa gitu. Sebenarnya saya wali kali ini, cuman saya nggak berasa aja. Begitu tentang kebanyakan gitu. Ada yang orang begitu. Mudah-mudahan bukan kita orangnya, ya, bukan kita. Hati-hati. Kalau udah kebanyakan, nanti yang main nafsunya setan godain. Begitu, setan godain. Gitu. Wala tufsidhu, ya, dan janganlah kau rusak itu, yakni ad-dina wa dunya, yakni agama dan dunia, bithal bin nasi, bilaumihim, ya, thal bin nas. Thal bin nas ini maknanya bilaumihim. Jangan kau rusak agama yang udah bagus, dunia yang udah bagus itu bilaumihim, dengan mencela-cela mereka manusia, wa ta'ibihim, ya, dan juga mencuatkan membuka aib-aib orang banyak. Wa huwa bitha'il mutsalasah, falami, itu dengan menggunakan fa bertitik 3 ya. Bithal bin nas, salbi ya, salbun. Salbun itu maknanya laumun, mencela-cela orang gitu. Kalau udah kita lihat diri kita bagus, jangan kau rusak dengan mencela-cela orang lain, gitu jangan. Ya, jangan kau rusak dengan mencela-cela orang lain atau membongkar aib-aib orang lain, jangan. Udah. Sempurnain aja dengan diem gitu. Jangan buka aib orang, jangan kita pakai mencela-cela orang. Alhamdulillah, dalam hati nih, biar kata saya orang biasa-biasa aja. Ustadz juga bukan, haji belum, umroh juga nunggu ada yang bayarin, umpama gitu. Tapi Allah bisa pelihara hati saya, ya alhamdulillah, syukurin saja. Jangan pakai ditambahin sama dia. Emang dia udah haji 2 kali kayak begitu, itu jadi rusak lagi nanti, jangan. Ya, jangan. Itu ngerusak namanya. Ngerusak sesuatu yang udah bagus. Ibarat kata susu udah segelas disiram cuka setetes, kan agak enak jadinya. Ya, kecut jadinya. Nah, gitu. Jangan. Udah cukup diam. Sempurnain gitu ya, sempurnain saja. Wa tamat madhi, dan juga jangan kau rusak agama dunia yang udah bagus itu dalam dirimu dengan tamat mati, ayat tasawuti. Oh, tamat mat, kalau orang lagi bab wudu tamat mat apa?
kumur tamat motok. Maknanya apa kumur nih? Kalau kata kita tasawuf, nyuarain gitu ya, nyuarain. Bi'aradihim, dengan harga diri orang lain, ngomongin harga diri orang. Tamat-mat kumur-kumur, kalau kata kita gerendengin, nggak gerendengin, ngegerendengin orang gitu, jangan. Ini kadang-kadang nih kita suka kepleset di situ tuh. Ya, kita suka ngerendengan tentang orang lain, padahal bukan urusan kita. Kita gerendengin orang, perbuatan orang lain, kita nggak disangkut pautnya, cuma denger doang. Perasaan kecewanya kayak orang yang paling kecewa gitu, kecewa gitu. Pernah nggak begitu? Kalau pernah berarti kurang bagus tuh, salah tuh ya. Mesti kita perbagus, perbaikin. Ya, gerendengin orang gitu ya, umur-umur tasawuf, mensuarakan harga diri orang lain. Ai bisyatmihim, bisyatmi nufusihim. Yakni dengan memaki-maki diri orang, diri mereka dari orang lain. Wahada, dan perkara ini atfun muradifun, ini atof muradif. Muradif ini sinonim ya. Muradif sinonim apa? Persamaan kata. Sinonim muradif gitu. Ya, sama, memaki, tasawuf, ya, ngomongin orang, tamat-mat, ya, gernengin orang, memaki-makinya, itu sama. Fa inna dzalika, maka sungguh yang demikian itu min a'zamil uyubi, dari sebesar-besarnya aib. Justru itu sebesar-besarnya aib. Kita udah ngerasa nggak punya aib, udah bagus, selamat. Terus kita bandingin sama orang lain, kesalahan-kesalahan orang kita sebut, aib-aib orang kita sebut. Bandingan saya belum haji tapi bener, timbang dia udah haji kagak bener gitu. Kan disebut orang lain tuh. Ini umpama haji anu disebut namanya. Itu justru dikatakan kayak begitu pada saat dia merasa dirinya nggak punya aib, tapi dibandingkan dengan keadaan orang lain yang jelek-jelek, dimaki-maki orang, digerendengin orang lain, maka sungguh itu min a'zamil uyub, termasuk sebesar-besarnya aib. Itu aibnya, tapi ngerasanya nggak punya aib. Hati-hati. Kalau memang udah selamat, udah tutup, diam, bersyukur saja sama Allah Ta'ala, pelihara, jaga betul. Jangan pernah kita merasa pantas dengan kebaikan. Biar apa? Biar kita tidak terjebak di dalam keujuban. Akhirnya rusak ya. Ya, mudah-mudahan Allah selamatin zahir batin kita ya. Allah selamatin kita. Allah jauhin kita dari segala hal-hal yang tercela. Ya, wa qala Umaru radhiyallahu anhu alaikum bi dzikrillahi ta'ala. Ya, wa qala Umaru radhiyallahu an wallahu a'lam.